I ain't worried about nothing, I ain't worried about nada. You're sitting pretty impatient, girl, I know you gotta put them in hours, baby, make it harder. You're sending pic after picture, girl, give me fire. Ya, telah mengizinkan kami untuk datang di tempat ini. Kebetulan di kampus kami punya tugas untuk mewawancarai aparat desa dan warga desa. Nah, dalam hal ini adalah merupakan tugas proyek kami per kelompok, dan untuk itu ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan nanti kepada Bapak. Ya, jika berkenan, dan sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Denzi Libu, dan ini adalah Adrianus Dawole, ini Friska Juliani Hulu, Gesitera Daily, dan ini adalah Lihati Loru, dan itu juga di sana teman kami Gloria. Dan sebelum itu kami ingin Bapak juga memperkenalkan diri kepada kami. Oh ya, jadi begini, mungkin saya panggil dulu sebagai Ade ya. Jadi tadi adik-adik minta permisi dulu sama pemerintah desa di sini untuk berkomunikasi berkomunikasi dengan pemerintah desa. Jadi mungkin tadi pertanyaan adik-adik mengenai tugas-tugas di sekolah ini. Tapi kalau menurut pemerintah desa atau saya sebagai kepala desa sendiri atas nama Yarpelius Telombanua tidak menjadi masalah. Bahkan pun saya bisa membantu adik-adik. Selagi kita bisa bantu, kita bantu. Nah, jadi masalah apa nanti pertanyaan yang ditanyakan oleh adik-adik nggak masalah sama kepala desa. Jadi sekarang saya persilakan kepada adik. Baik, itu sangat kami bersyukur sekali Pak diberikan kesempatan. Ya. Dan nanti pertanyaan ini akan kami lakukan secara bergiliran biar semua teman-teman punya peran untuk bertanya. Saya mulai untuk pertanyaan pertama. Apakah semua warga desa memiliki dokumen kependudukan? Jadi begini ya, mungkin warga desa Umbala Taulu dulu masih belum 100% punya dokumentasi untuk pendudukan. Ya, istilahnya masih belum 100%. Saya rasa mungkin taruhlah 95% dokumentasi khusus kependudukan itulah yang ada di desa kita. Oke Pak, sebelumnya dulu desa apa untuk desa ini? Oh, nama desa kita di sini Desa Umbala Taulu. Desa Umbala Taulu, Kecamatan Gunung Story, Kota Gunung Story. Oke Pak, untuk pertanyaan berikutnya, apakah di desa memiliki pertingkat administrasi kependudukan warga? Jadi begini, jadi mungkin tiap desa itu, khususnya untuk desa kita dulu, desa Umbala Taulu, untuk sekarang sudah jelas ada dokumentasi kependudukan semua warga kita di desa Umbala Taulu. Dan pertanyaan yang dilanjutkan oleh Friska. Apakah masih ada masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, KTP atau akte kelahiran? Jadi di desa Umbala Taulu di sini dulu sama kita masih ada juga warga yang belum mempunyai KTP dan juga kartu keluarga. Jadi istilahnya belum 100% warga desa Umbala Taulu memiliki KTP dan kartu keluarga. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, kenapa masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan? Apakah masyarakat mau mengurus atau tidak peduli, atau ada alasan lainnya? Oh iya. Oke, jadi begini, mungkin warga kita masih terdapat lagi yang belum punya KTP dan kartu keluarga. Kemudian apakah
apa alasan mungkin adik-adik tadi masih terdapat warga desa Mulataulu yang belum memiliki KTP atau KK. Jadi begini, mungkin banyak alasan. Kalau menurut pemerintah desa dulu, bahkan pemerintah desa sudah berupaya menganjurkan tiap warga untuk mempunyai KTP dan KK. Hanya saja alasan warga kita bukan juga tidak mau memiliki atau mengurus KTP atau KK, hanya saja masalahnya atau kendalanya soal kepengurusan surat pindah. Nah, jadi kadang-kadang nanti ada warga kita desa asalnya tadi jauh dari desa kita atau di luar dari daerah Kepulauan Riau ini. Makanya nanti masih kena apalagi warga kita yang belum memiliki KTP atau KK. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi pemerintah desa agar semua warga memiliki dokumen kependudukan? Apakah aparat desa pernah atau sering membantu mengurus dokumen masyarakat? Jadi begini, masalah strategis pemerintah desa untuk membantu warga atau masyarakat kita yang belum memiliki KTP atau KK. Sebenarnya pemerintah desa itu upaya utama pemerintah desa sebenarnya itu untuk menganjurkan warga kita untuk memiliki KTP maupun KK. Hanya saja kendala tadi itu hanya masalah surat pindah, masalah surat pindah itulah kendala dari warga. Kemudian soal masalah kepengurusan KTP maupun KK pada tahun sekarang beda dengan tahun kemarin. Bedanya kepengurusan KTP dengan pengurusan KK tahun ini harus yang bersangkutan yang datang atau langsung mengurus di Dukcapil atau Dinas Kependudukan. Makanya walaupun bagaimana upaya-upaya pemerintah desa menganjurkan supaya warganya mendapat atau memiliki KTP atau KK, kadang-kadang halangannya tadi mungkin warga kita itu tidak mau datang ke sana. Sementara aturan sekarang tidak boleh diwakili. Jadi soal kepengurusan KK atau KTP itu harus yang langsung yang bersangkutan. Makanya itu tadi kendala-kendala. Kalau upaya atau strategi pemerintah desa, kita berupaya bahkan membantu. Nah, itu saja, itulah kendala tadi. Kadang-kadang warga kita nggak mau datang ke sana. Nah, itu saja. Pak, teruntuk untuk itu, apakah dari desa ini tidak pernah melakukan hal seperti yang kami lihat di sana, datang pengurus-pengurus, maksudnya yang bekerja di kantor dinas pendidikan datang ke tempat-tempat daerah tertentu Mengenai pengurusan KTP, KK? Nah, jadi begini, untuk sementara waktu dulu masih belum ada pihak-pihak terkait, khususnya kalau kepengurusan KTP atau KK, istilahnya dinas kependudukan, dinas atau Dukcapil, itulah pihak terkait di situ. Jadi untuk sementara dulu untuk kepengurusan KTP atau KK belum pernah ada petunjuk dari pemerintah kota supaya dinas kependudukan itu atau Dukcapil itu langsung ke desa-desa untuk mengurus KTP atau KK warga desa masing-masing. Nah, itu saja. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala dari pemerintah desa untuk menghimbau warga desa ini untuk melakukan atau untuk mengurus dokumen kependudukan? Apa saja kendala dari pemerintah desa untuk menghimbau masyarakat desa untuk membuat dokumen kependudukan? Jadi begini,
kendala sebenarnya mungkin banyak itu banyak. Jadi yang penting tadi pemerintah desa sebenarnya tidak terlalu berat sekali dari pemerintah desa untuk memberikan suatu sosialisasi kepada warga untuk kepengurusan KTP atau KK. Hanya saja nanti kendalanya sama kita, khususnya di desa dulu, khususnya di desa, kendala contoh, kendala di desa Ombolataulu contohnya ada bantuan yang dikasih oleh pemerintah kota terhadap warga desa Ombolataulu, maka warga kita yang belum mempunyai KTP atau KK, maka sayanglah bantuan yang dikasih oleh pemerintah kota tersebut. Kenapa sayang? Karena itulah persyaratan dari pemerintah kota, harus ada fotokopi KTP, fotokopi KK. Jadi harus dilampirkan itu. Jadi kalau memang sama sekali nggak ada juga KTP dengan KK, maka bantuan itu tidak diberikan kepada warga tadi yang belum mempunyai apa KTP sama KK. Jadi sehingga kendalanya juga sama pemerintah desa, ya bisa terkendala juga, bisa terkendala. Istilahnya ya mungkin desa kita itulah kendala desa kita mungkin bisa dianggap gagal beberapa orang. Itu saja itu kendalanya. Kemudian Pak, untuk yang terakhir, untuk yang pertanyaan berikutnya, Ya. apakah udah ada upaya yang sudah dilakukan pemerintah desa ke depan ataupun ada rencana sehingga masyarakat sadar bahwa dokumen kependudukan itu penting untuk mereka? Apakah ada upaya pemerintah desa dalam Ya, hal ini? jadi begini, mungkin hampir sama dari beberapa tadi pertanyaan adik-adik, mungkin hampir sama semua dari nomor berapa tadi itu sampai nomor terakhir tadi pertanyaan, mungkin hampir sama semua itu jawabannya. Hanya saja upaya-upaya pemerintah desa sebenarnya memang jelas ada. Bahkan pemerintah desa pun berusaha tetap menganjurkan warga kita, warga desa kita, supaya tetap harus secepatnya mengurus KTP atau KK. Kenapa? Nanti contohnya tadi, mana tahu ada bantuan dari pemerintah kota. Sementara warga kita yang satu belum punya KK, belum punya KTP, sehingga terkendala di situ bantuan tadi, sehingga warga kita tadi tidak mendapat bantuan. Kemudian resikonya lagi yang belum mempunyai atau memiliki KTP atau KK itu, contoh seperti mungkin dia udah punya anak, jadi mulai masuk SD. Jadi sekarang persyaratan untuk masuk SD harus memiliki KTP, kemudian memiliki KK. Nah, jadi bagaimana lagi usaha pemerintah desa memang sudah berupaya penuh mendorong warga kita supaya cepat kepengurusan KK atau KTP. Apakah dalam penggunaan dana desa tidak ada dana yang berkaitan dengan pengurusan administrasi kependudukan desa? Jadi mengenai dana desa sampai sekarang belum ada anggaran untuk membantu warga untuk kepengurusan dokumentasi warga, karena dana desa itu dipergunakan ada poin-poin tertentu, sehingga dana desa itu nggak boleh dipergunakan untuk kepengurusan dokumentasi kependudukan warga. Apakah setiap warga desa, khususnya di Ombolata ini,
menerima secara menyeluruh atau secara merata? Apakah dengan mereka menerima itu apa yang harus mereka lakukan? Apakah dengan menguruskan data atau bagaimana? Oh, masalah bantuan, masalah bansos. Ini beda-beda ini bantuan. Bansos ada beberapa itu bansos dari pemerintah. Kemudian ada juga bantuan dari istilahnya BLT desa. Nah, BLT desa. Jadi masalah bantuan ini dari dulu memang warga kita atau masyarakat kita mendapatkan bantuan. Contohnya seperti beras. Kalau dulu beras namanya beras raskin, tapi sekarang bukan lagi beras raskin, tapi namanya sekarang BPNT. BPNT, kemudian ada juga bantuan yang sudah didapatkan oleh warga kita, contohnya PKH lagi. Nah, PKH, BPNT. Nah, kemudian pada situasi pandemi COVID-19 ini, warga kita juga sudah mendapatkan bantuan, tapi tidak menyeluruh. Yang mendapatkan bantuan khusus COVID-19 ini hanya benar-benar warga yang kurang mampu atau keluarga miskin mendapatkan pegawai negeri. Yang menerima PKH tidak menerima, kemudian BPNT yang sudah menerima BPNT tidak menerima lagi, yang sudah ada kartu prakerja tidak menerima lagi, pensiunan tidak menerima, Polri dan TNI tidak menerima. Nah, jadi yang menerima hanya benar-benar warga yang sudah termasuk keluarga miskin. Nah, jadi tidak menyeluruh. Dan itu pun BLT desa ini, nah itu namanya BLT desa, bantuan langsung tunai desa. Jadi itu dana itu pun diambil dari dana desa. Dana desanya dana desa 2020. Nah, untuk pada masa situasi COVID-19 ini. Sementara dana desa 2020 masing-masing desa masih belum lagi mencairkan dana desa 2020. Masih dalam tahapan pengajuan. Makanya nanti ada warga sudah istilahnya sudah mendengar ada bantuan-bantuan karena COVID-19 ini, ada bantuan BLT dari desa, ya mungkin dari pusat itu, dari pusat. Hanya saja kendala di desa-desa belum mencairkan dana desa, masih belum mencairkan dana desa. Nah, setelah nanti cair dana desa, barulah BLT desa itu dicarikan kepada warga yang tidak mampu tadi atau keluarga miskin. Jadi begitulah. Baik, Pak. Terima kasih, mungkin itu saja pertanyaan kami. Sejauh ini dulu kami sudah paham tentang hal tersebut, dan mungkin ada banyak tingkah kami yang tidak sesuai dari awal kami datang di sini, hingga kami mengakhiri pertanyaan kami ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi gini, soal kedatangan adik-adik dulu di sini, Pak Kades sudah memfasilitasi. Masalah ini itu, Pak Kades istilahnya masalah ini itu nggak ada itu. Yang penting Pak Kades memfasilitasi dan membantu. Masalah apa kelemahan, kekurangan, mana tahu ada adik-adik tadi istilahnya tingkah laku yang kurang menyenangkan, kurasa Pak Kades belum lagi tahu saat datang di sini. Nah, jadi begitulah kira-kira kedatangan adik-adik di sini. Istilahnya nggak ada tingkah laku yang istilahnya yang tidak berkenan di hati Pak Kades.
Terima kasih Pak. Oke lah. Baik Pak, kami mengakhiri selamat sore. Oke, Ya, selamat sore. Ya, jadi salam corona saja kita. Iya Pak. Nah, jadi perlu tadi faktor suara yang jadi Waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kami untuk datang ke tempat ini dan ingin mewawancari Bapak di sini. Kami dari IKIM Story semester 2 dan kami telah ditugaskan sebelum COVID sebenarnya ada petugasan ini dan sudah ada jadwal penyerahan tugasnya ini project. Nah, jadi ini mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Jadi kami di sini akan menginterview kepala desa dan juga masyarakat. Jadi Bapak salah satunya kami minta bantu untuk menjadi masyarakat, berperan sebagai masyarakat di sini. Jadi saya Edwin Silibu, mahasiswa IKIP semester 2 jurusan Bahasa Inggris. Dan saya adalah Musnadul dari IKIP Story semester 2 jurusan Bahasa Inggris. Saya dari dulu mahasiswa IKIP Story semester 2. Saya Jessica Radade, mahasiswa ekonomi Demikian saja perkenalan dari kami. Ada beberapa nanti pertanyaan yang akan kami lemparkan kepada Bapak dan sebelumnya kalau Bapak berkenan kalau boleh memperkenalkan diri kembali. Baik, nama saya Yatul Endona. Saya salah satu tokoh masyarakat, ketua Karantina Desa dan juga masyarakat. Itu saja Iya. perkenalan saya. Baik, nanti kami telah menyusun beberapa pertanyaan. Nanti kami akan bergiliran untuk mempertanyakan agar teman-teman kami juga ada bagiannya masing-masing sehingga nanti terlihat aktif dalam video tersebut. Karena video ini juga kami akan serahkan kepada dosen kami. Jadi saya mulai dari pertanyaan pertama. Apakah Bapak memiliki dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, KTP, atau akta lahir? Pada dasarnya setiap warga masyarakat wajib harus memiliki kartu identitas, memiliki kartu keluarga, terlebih kartu kelahiran. Oke, yang kedua, kenapa masih belum memiliki dokumen kependudukan? Salah satunya keluarga yang tidak memiliki dokumen kependudukan, mengapa masih ada? Dan apakah karena mereka tidak mau mengurus atau tidak peduli atau dengan alasan yang lain? Satu hal yang kami tahu bahwa masyarakat kita lebih banyak yang tidak tahu mengenai tentang istilah birokrasi, sehingga kebanyakan juga di desa, pemerintah desa terlalu bukan mempersulit terlalu banyak, hanya karena mereka kurang paham, sehingga karena berbelit harus terus ini terus itu, sehingga mereka bosan dengan itu, sehingga mereka tidak mau peduli untuk tidak mau mengurus. Pemerintah desa selalu mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengurus identitas mereka. Nah, karena kekurangan sumber daya manusia dari penduduk desa dan kebanyakan juga lebih mementingkan kesibukan pencarian nafkah kehidupan, sehingga untuk mengurus birokrasi mereka tidak mau peduli. Pertanyaan ketiga Pak, apa saja strategi pemerintah desa sehingga Bapak, Ibu, Saudara semua memiliki dokumen kependudukan? Apakah aparat desa pernah atau sering membantu mengurus dokumen masyarakat? Sepengetahuan saya berada di desa ini dan sebagai tokoh masyarakat, saya melihat bahwa masyarakat desa bersama dengan aparatnya selalu mengunjungi rumah untuk mengimbau, memberikan pengarahan sekaligus membantu untuk pengurusan segala dokumen negara mereka, termasuk bahkan akte tanah pun itu pemerintah desa terus serta membantu. Dan kali ini pemerintah desa kami sangat luar biasa antusias, bahkan tidak dipungut biaya apapun itu
dan untuk mengurus itu. Bahkan mereka membantu untuk mengantar jemput masyarakat ke kantor kependudukan atau ke pertanahan bila ada kegiatan termasuk di dalam keamanan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala untuk mengurus dokumen kependudukan? Pada dasarnya tadi saya sudah sampaikan bahwa kendalanya tidak hanya masalah kurang pahamnya atau sumber daya manusianya kurang bagi masyarakat desa, karena kebanyakan hampir setengah dari penduduk desa adalah mayoritas rumah paman, sehingga bisa dikatakan sumber dayanya tidak sampai seperti Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah dalam penggunaan dana desa tidak ada dana yang berkaitan dengan pengurusan administrasi? Menurut Bapak? menurut saya pengurusan administrasi apa gitu? Untuk membuat atau untuk mengurus administrasi kependudukan seperti kartu. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa bahkan pemerintah desa pun ikut serta membantu ya, tanpa memungut biaya apapun atau biaya kertas atau apapun itu. Bahkan pemerintah desa saat ini dengan pemerintahan seperti ini, dia bahkan menugaskan para aparat yang mengantar jemput, baik di saat sakit, menelpon ambulans atau mendatangkan dinas perawat atau petugas kesehatan. Begitu juga pada saat keamanan, dia tidak membiarkan masyarakatnya lepas begitu saja. Dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah, terlebih dalam birokrasi untuk kepengurusan seperti dokumen yang saya sampaikan. Mungkin pertanyaan sebelumnya untuk dana desanya, apakah bagian dari dana desa itu diberikan kepada masyarakat untuk mengurus? Apakah digunakan dana desa untuk masyarakat? Pada dasarnya dana desa tidak pernah diperuntukkan untuk itu, tidak pernah diperuntukkan untuk pengurusan birokrasi ataupun surat-surat masyarakat. Pemerintah memberikan nilai donasi atau bantuan tunai kepada masyarakat. Baik, kami punya satu lagi. Apakah yang telah dilakukan pemerintah desa ini yang kedepannya lebih ada minat masyarakat untuk mengurus itu yang belum dapat? Pada dasarnya sampai 2020 ini, pemerintah desa sudah berhasil mengerjakan semua dokumen kependudukan, mau catatan sipil atau apapun itu kepada masyarakat kecuali akte tanah, karena sampai saat ini belum terrealisasi. Dan yang terakhir sekali Pak, apakah sebagai Bapak sebagai masyarakat desa di dalam desa ini, apakah bantuan sosial yang telah ada untuk penanganan COVID-19 ini untuk warga desa, apakah sebagai masyarakat Bapak menerima hal itu? Apakah tidak aparat desa tidak berpihak sebelah dalam hal ini? Bantuan sosial ini ada dari pemerintah pusat, ada dari pemerintah provinsi, dan ada pemerintah kabupaten kota. Sepengetahuan saya bahwa masyarakat pada dasarnya saat ini sedang menerima bantuan langsung tunai yang diterima oleh orang kepala keluarga, dan itu sudah terrealisasi. Itu yang saya bahwasannya tidak berpihak sebelah, dan cukup sangat baik pemerintah desa melihat masyarakat yang paling sangat membutuhkan. Baik Pak, demikian saja pertanyaan yang telah kami ajukan kepada Bapak. Ya, terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatannya. Ya, kami memohon maaf apabila kedatangan kami di sini ada yang kurang berkenan di hadapan Bapak, apalagi tingkat kami. Kami sangat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih.